Halo Pastor Sam, apa kabar? Baik, apa kabarnya juga Revi? Aku juga kabarnya baik, puji Tuhan. Tuhan. Wah, seneng banget nih ya hari ini kita ngobrol-ngobrol di Gilgal Podcast. Akhirnya ada kesempatan juga ngobrol Yes. sama Revi juga nih. Aku soalnya penasaran banget sama kisahnya Ko Sam. Kan soalnya aku tahu Pastor Sam kan udah pelayanan nih di GBI Gilgal cukup lama ya. Berapa lama? Pastor Sam? Aku dari 2009 ya, berarti September ini itu harusnya 13 tahun. 13 tahun ya? Betul, 13 Wow. tahun. Itu udah kayak setengah umurnya aku tuh. Lumayan lama ya. Iya, tapi nggak berasa ya. Ternyata kalau dihitung-hitung 13 tahun, lama Iya. juga. Rasanya cepet ya? Iya, Kalau enjoy gitu ya? begitulah. Wah, berarti tuh umur berapa tuh Pastor Sam awal mulai di sini? Umur sekarang aku, aduh jadi bahas umur nih. Aku sekarang 34 ya, 34 berarti 13 tahun yang lalu berapa? 21. 21 Sekitar lah 21 ya? 21 umur. Wow, luar biasa banget. Ya. Itu berarti Pastor Sam abis lulus kuliah kerja di sini atau gimana tuh Pastor Sam? Aku nggak kuliah. Oh, Aku nggak, karena memang keadaan keluarga finansial. Jadi kayak gitu dari sekolah terus langsung lanjut kerja. oh oke. Berarti lulus sekolah, lanjut kerja di mana tuh Pastor Sam? Itu pertama kali kerja itu di pom bensin di SPBU. Oh, oke. Ya ada satu SPBU. Waktu itu ya singkat cerita karena lulus kerja terus nggak bisa kuliah. Terus ya karena bukan juga lulusan yang terbaik ya, maksudnya kan banyak sekarang yang lulus terbaik dengan nilai yang terbaik. Pada waktu itu waduh aku bandel banget pokoknya. Bandel banget. Tapi for your info, sekolahnya pun nggak lulus secara ya yang benar lulus gitu dari sekolah. Ah. Jadi kayak aku tuh pernah, pokoknya dari sekolahku dinyatakan tidak lulus, akhirnya aku ambil paket C. Oh, oke. Ya lulusnya paket C lah ya, jalur paket C. And then aku bertanya dalam hati, kayak tempat kerja mana yang mau nerima lulusan seorang paket C? Bukan mendiskreditkan ya, tapi aku tuh ngerasa kayak tadinya kan gak lulus ya, terus ini lulus. Itu kayak buat aku pribadi itu kayak kualitasnya di bawah standar. Kayak nyogok gitu ya? Iya, di bawah standar dan ketika yang standar aja mau cari kerja kan susah ya, apalagi nggak kuliah. Lulusan pakai C pula lagi ya kan. Pakai C lulus siapa gitu dalam hati, siapa sih yang mau terima kerja ya kan. Ya akhirnya singkat cerita coba beberapa kali ngelamar, kalau ada pekerjaan ikut lamar. Sampai satu kali ada teman papa. Jadi teman papa itu dia mau buka SPBU lah, seperti franchise gitulah, karena kan dia bawa brand sini dan dia buka, ditawarin lah, mau nggak untuk kerja pada waktu itu ya. Jaga SPBU ya. Yang lain kerja kantoran kayaknya keren banget gitu ya, terus kerja tempat lain lah pokoknya yang pada umumnya kayaknya keren gitu. Kerja di tanda kutip pom bensin gitu ya. Kerja di SPBU prestige-nya apa gitu, kerennya apa. Cuman aku pikir oke lah gitu ya. Aku toh kerja baik, bener, nggak nyuri, nggak nyolong, ya nggak merugikan orang ya kan. Ya sudah aku ambil gitu. Aku ikut tuh. Jadi ikut pelatihannya segala macam. Ya singkat cerita diterima. Jadi fun fact-nya kalau di sana aku beda sendiri lah intinya dibanding pekerja-pekerja yang lain. But yang menarik adalah mereka tidak melihat ini sebagai satu, kan sekarang isu yang lagi naik tuh isu ras, suku, agama ya. Tapi di situ yang menarik aku lihat mereka solid. Dalam arti gini, aku nggak dibeda-bedain dan juga aku juga berteman dengan mereka, tidak berlakukan hal-hal yang berbeda, ngumpul nongkrong bareng bahkan. Tapi ya aku punya prinsip gitu, mereka nongkrong, mereka ngerokok, mungkin mereka melakukan yang mereka mau gitu, tapi aku punya prinsip gitu, aku ikut nongkrong tapi aku nggak ngerokok gitu ya. Berarti dulu udah anak gereja tuh ya? Udah, Pastor Sam ya? sudah aku bertumbuh di keluarga Kristen. Jadi kurang lebih aku tahu lah ya. Jadi ada hal-hal yang memang dari dulu aku bilang aku lakukan, aku nggak mau melakukan ini. Jadi singkat cerita ya tetap bergaul dengan mereka, dan menariknya ya itu ya, aku dapat pelajaran hidup bahwa ternyata nggak semua yang kita bayangin di luar sana itu digeneralisasi seperti itu. Jadi saya merasa di situ
mereka juga bisa berbaur, solidaritasnya tinggi, bisa ya gitulah seperti teman-teman yang lain biasanya. Wow. Jadi sebenarnya meskipun berbeda, tetap bisa temenan deket ya. Iya. Kita di sini bisa belajar sesuatu, meskipun agama beda, ras beda, atau Iya. mungkin ada kebiasaan beda ya. Ya. Pastor Sam nggak ngerokok, mereka merokok. Tapi sebenarnya tetap bisa temenan, bisa ngobrol biasa, bisa Bisa. asik gitu ya anggapannya. Bisa tetap, friendship tetap bisa ada ya, unity masih bisa ada. Kayak Bahkan gini, mereka tahu nih aku nggak ngerokok misalnya ya. Iya. Awalnya mereka tawarin gitu kan, mereka Iya. nggak tahu ya. Mereka tawarin, Sam ngerokok nggak gitu? Nih ambil gitu. Oh enggak. Berapa kali aku bilang enggak, Iya. kedepannya mereka tahu kayak udah si Sam mah nggak usah ditawarin, dia mah emang nggak ngerokok gitu. Tapi tetap diajak nongkrong, ngumpul, cerita gitu ya. Bisa pesan minum lah, minum es teh gitu kayak Iya. gitu ya. Tapi nggak mereka udah tahu gitu. Jadi aku belajar kayak oh ternyata saat kita punya prinsip ya, kita pegang itu, kita hidupi ya, orang lain tuh bisa respect loh, bisa hargai loh apa yang kita hidupi, dan mereka bisa hormati itu. Jadi sebenarnya salah ya pemikiran, kan anak muda beberapa mikir, oh teman-temanku rokok semua, aku harus ikut juga nih, kalau nggak bisa join. Iya. Padahal itu pemikiran mereka sendiri, padahal teman-temannya mah nyantai aja ya. Betul. Jadi makanya aku bilang bisa kok, masih bisa berteman, masih bisa have fun, mereka masih bisa cerita, masih bisa ngumpul tanpa harus ikut apa yang mereka lakukan. Ya. Karena setiap orang punya pilihan hidup masing-masing kan. Yes. Aku suka banget nih ya Pastor Sam berprinsip dari dulu ya. Makanya ada godaan-godaan tapi tetap bisa say no ya kepada hal-hal tersebut. Nah, itu semua yang kita semua ya sebagai umat Tuhan buat ikutin juga ya. Punya prinsip. Jadi ketika ada ajakan-ajakan negatif ya, kalau kita tahu nih beda sama value yang kita pegang ya jangan diikutin ya. Betul. Tapi meskipun berbeda kebiasaan, mungkin orang itu punya kebiasaan buruk ya, kita tetap temenan aja. Iya. Cuman ya jangan diikutin ya berarti ya. Iya. Oke. Nah kita balik lagi nih, aku masih penasaran. Kenapa? Berarti kan Pastor Sam awal kerja di SPBU nih. Iya. Gimana akhirnya bisa kerja di gereja bahkan sekarang jadi pastor? Ini kan wow banget gitu ya. Iya, Gak disangka-sangka banget gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Singkat cerita aku di pom bensin, aku pindah ke kerja di bagian badan pengelola apartemen, bagian handle customer service. Lalu ya seperti biasa sih kalau di sini ya seperti kerja kantoran, tapi aku tuh selalu handle tiap hari terima komplainan. Pernah aku satu kali nyampe belum sampai sarapan ya, buru-buru ya, nyampe baru sampai meja, taruh tas, itu orang udah duduk siap untuk komplain gitu. Bayangin ya pagi-pagi belum sarapan yang diterima dulu komplain. Jadi kayak aku ngerasa sepanjang itu Tuhan lagi mempersiapkan aku gitu. Karena aku tuh orangnya takut ketemu orang, aku nggak berani, nggak pinter ngomong, dan aku ya gampang inilah gitu ya apa, emosi. Ya jadi kayak seperti sepanjang jalan itu kayak ini proses. Iya. Sampai satu titik aku ketemu Pastor Owen. Di GB Gilgal pada saat itu Pastor Owen adalah youth pastornya. Jadi aku ketemu, aku kenal, oh ya ini Pastor Owen. Lalu teman satu komunitas ya, waktu itu kan udah ikut Komsel dulu, sekarang Family Cell namanya. Waktu itu udah ikut, dan dia lebih dulu join di dalam staff gereja GB Gilgal. Sejak dia join, aku lihat ada perubahan dalam hidup. Karena aku lihat, kayaknya ini orang berubah nih. Ini orang beda. Aku jadi timbul pertanyaan, aku penasaran. Diapain di kantor gereja? Diapain ya? Diapain? Karena gini, aku sampai di momen pernah waktu kerja di sekuler lah ya, yang di tempat badan pengelola apartemen itu, aku sampai merasa gini, tidak ada yang salah dengan itu, tapi aku merasa seperti apa sih yang gue lakuin ini? Gue ngapain sih ada di sini? Kayak why-nya sama passion-nya tuh udah nggak ada gitu. Sampai di titik jenuh, stuck, mentok, ngerasa nggak ngalamin apa-apa gitu. Buatku tuh kayak belajar suatu hal yang baru itu selalu ya hal yang menyenangkan gitu, yang menarik gitu. Walaupun mungkin kita nggak nyaman, tapi yang bikin excited itu ada hal-hal baru yang kita belajar. Nah, aku melihat temenku pertama kali join, ini beda nih, diapain ya di kantor gereja gitu. Jadi singkat cerita, ada satu kali momen aku pulang diantar Pastor Owen. Pada waktu itu aku tanya langsung, karena
ya aku berangkat pastor ya kerja di gereja ya pasti. Pasti ya. Jadi aku tanya, Sir, di gereja tuh kerjanya ngapain sih? Iya. Itu pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman juga nanyain kayak. Teman taunya khotbah biasa ya. Iya gitu pikir. Persiapin khotbah, ya apa ngurusin apa sih gitu ya. Iya. Terus akhirnya dia tanya balik. Emang kenapa kamu tanya gitu? Ya aku jelasin, aku lihat temanku berubah gitu. Penasaran jadinya diapain sih kantor gereja, karena aku cerita juga at that moment aku kerja, aku ngerasa kayak ya udah stuck deh, nggak ada feel apa ya istilahnya, udah nih kita mau kemana lagi gitu. Singkat cerita ya dijelasin kantor gereja tuh ya nggak begitu jauh berbeda, cuma ada hal-hal yang memang karena ini gereja ada hal-hal yang slightly different dengan kantor-kantor sekuler. All about administrasi, penggembalaan, terus juga ya buat planning, follow up dan segala macam. Ya singkat cerita udah ya pembicaraannya stop sampai di situ, sampai beberapa hari, mungkin minggu atau bulan aku lupa. Tiba-tiba ditawarin. Aku dapat offer dari Pastor Owen, mau nggak kamu gabung? Yeah. Out of nowhere, tadinya bener-bener aku nggak kenal ya. Nah, Pastor Owen juga mungkin nggak begitu kenal aku. Oh, kenalnya baru bentar itu. Iya, jadi kayak aku rasa kayak, karena kan dulu aku ngerasa, aku juga ke gereja, aku ngerasa kayak, kalau dulu bahasa sekolah itu tim underdog kali ya, kayak mengasingkan diri gitu. Yang lain ngumpul, bukan yang mencolok gitu padahal ya. Iya, aku nggak mau gitu, aku mau mengasingkan diri, udahlah gitu, yang malas ketemu orang. Jadi buat aku tuh kayak, ya udah gitu, pasti Pastor juga nggak begitu kenal aku lah at that moment. Jadi singkat cerita ditawari, dan aku bilang ya udah, tapi aku butuh waktu. Dan juga Pastor bilang ya udah, kamu ambil waktu, doa dulu. Singkat cerita, aku doa, puasa, dan akhirnya karena juga aku ngerasa kayak ini di tempat kerja yang sekuler nih makin menjadi-jadi nih gitu, makin buat aku jenuh nih, kayak buatku wah ini udah nih, this is the sign gitu, ini tandanya nih udah nih, kalau aku nggak gerak-gerak aku nggak maju gitu. Ya udah akhirnya aku beranikan diri, aku bilang oke, pastor, aku join. And then pada waktu itu join nggak langsung jadi pastor ya, aku jaga front desk. Ya, terima telepon, terima surat, terus ada tamu, terima tamu gitu, hal-hal seperti itu, bukan front desk lah, front office. Jadi ya setia lakukan itu gitu, dipercaya. Secara job desk kantor ya, tapi untuk pelayanan, karena memang aku juga dari pelayanan generasi, dari youth pada waktu itu, aku pun di encourage sama Pastor Ron untuk, karena waktu itu aku pelayanan di pemerhati ya, jadi aku pun di encourage untuk tetap melayani, nggak apa-apa di pemerhati gitu ya, tapi justru karena kamu staff, kamu bisa lebih efektif untuk bisa melayani di sana. Jadi itu singkat ceritanya ketemu, nggak singkat juga sih, panjang. Panjang ya. Itulah awal mulanya join. Pernah nanya nggak ke Pastor Owen, kenapa Pastor Owen dari sekian banyak anak muda nih pilihnya Pastor Sam nih dulu ya? Dulu kan belum pastor ya? Kenapa bisa pilih si Sam? Itu pertanyaan bagus. Oh, sama ini nggak pernah nanya tuh? Kayaknya kalau aku inget-inget, iya sih nggak pernah nanya. Oh, nggak pernah nanya ya? Udah abis ini ntar coba tanya ya. Bener-bener. Oke. Kayak aku tuh gini ya, dulu tuh nggak pede gitu untuk nanya, kayak kembali lagi dengan karena aku berangkat dari background kisah background edukasi seperti itu, and then background financial keluarga yang kurang juga baik pada waktu itu. Buat aku jadi nggak pede pada waktu itu. Jadi buat aku kayak pede banget gitu, bisa sampai nanya kenapa pastor milih aku gitu, kayak pede banget gitu. Harusnya bersyukur aja gitu. Iya, aku bilang lah, ini aku bersyukur gitu loh bisa masuk dalam sini. Pada waktu itu jujur aku ngikut, kenapa kalau ditanya kenapa ngikut staff, aku cuman karena penasaran kenapa dia bisa berubah, aku juga mau berubah. Udah gitu doang. Wow. Ini kalau misalnya aku bisa pelajarin nih, tadi yang pertama Pastor Sam cerita ternyata dari dulu kerja di sekuler itu udah dilatih Tuhan untuk bersabar ya. Dipersiapkan buat nantinya mungkin jadi pastor kan harus sabar juga ya. Jadi betul. Udah dilatih dari dulu nih, dari pekerjaan yang lama. Kedua, juga Pastor Sam dulu ngelihat dari temen yang hidupnya berubah. Jadi bukan dari baca firmannya, tapi ngelihat hidup orang yang
berubah karena ajaran firman Itu itu yang ya. lebih kelihatan soalnya. Itu yang lebih kelihatan ya. Iya. Nah, berarti ini kita semua setiap dari kita nih harus belajar ya, kalau kita hidupnya berubah jadi lebih benar, lebih baik, keluarga kita bisa lihat, teman bisa lihat, bahkan mungkin rekan tempat kerja, rekan mungkin teman-teman sekolah semuanya juga bisa ngelihat dan mereka bisa bertanya-tanya juga kayak Pastor Sam dulu bertanya-tanya kali ya, kok bisa orang ini berubah, transformasi 180 derajat. Dulu orangnya mungkin suka ngomong kata kasar, sekarang nggak ngomong kasar lagi. Dulu suka marah, sekarang sabar. Dulu egois, sekarang murah hati gitu ya. Jadi dari sana orang lain juga bisa kenal Tuhan Yesus ya dari sana ya. Betul. Wow. Lewat hidup itu lebih kelihatan sih. Jadi ya seberapa hafal kita sih ya sama Alkitab. Iya. Tapi ketika itu kita hidupi, itu udah kelihatan dari hidup kita, itu yang mungkin membuat orang bisa lebih ternyata hidup dalam Tuhan tuh seperti ini. Wow, benar-benar. Nah, aku penasaran juga nih, setelah Pastor Sam jadi seorang pastor, dari dulunya kan kerja di SPBU, ada nggak teman-teman yang nanya kepada Pastor Sam, kok bisa? Atau mungkin mereka kaget gitu lihat Pastor Sam, ada nggak yang seperti itu? Kalau seandainya ya, aku masih main nih sama teman-teman yang dulu, kemungkinan. Sayangnya sekarang aku udah beberapa orang mungkin udah ya memang karena udah kesibukan masing-masing ya, jadi nggak nongkrong kayak dulu lagi. Jadi kemungkinan mungkin mereka lihat sekarang kayak ya itu ya, kok lu bisa sih kayak kaget juga ya, nggak mungkin karena kaget. Aku pun juga nggak pernah ngebayangin. Iya. Aku tidak, jujur ya, dari awal tuh aku masuk, aku nggak aim ini dan tidak pernah terbayang. Iya. Dan ya udah, yang penting aku tahu aku kerja yang baik, aku kerja dengan benar, dengan baik, setia. Ketika itu dipercaya, ya aku berani untuk terima tanggung jawabnya, belajar. Karena nggak ada orang yang langsung perfect ya, jadi belajar juga. Ya panjang perjalanannya, dapat masukan, ya berproses, mau dibimbing dan taat. Serta ya apa ya istilahnya, ada titik-titik di mana yang memang membuat aku bisa lebih clear melihatnya. Jadi ketika itu aku bisa firm, aku bilang oke, jalanku emang di sini. Gitu. Nah, lewatin itu semuanya, ya akhirnya aku sampai di titik sekarang ini. Tapi aku percaya ini juga nggak berhenti di sini, karena masih ada banyak hal yang lebih besar yang Tuhan mau lakukan lewat ketika aku berperan sebagai pastor. Aku percaya pasti akan lebih banyak hal lagi yang Tuhan bisa lakukan gitu. Berarti kayak apa kata firman Tuhan ya, apa yang gak muncul di hati, di pikiran kita, itu yang disediain Tuhan ya. Ya, at that moment aku ngerasain hal itu sih. Kita mungkin awalnya belum ngeliat, kita merasa tanggung jawabnya masih kecil. Tapi kayak Pastor Sam ya, ketika kita setia di front desk itu di sana ya Tuhan mungkin lihat kesetiaan kita, dan sedikit demi sedikit Tuhan yang kasih promosi hingga akhirnya bisa menjadi seorang pastor. Dan aku percaya setiap dari kita juga ya, mungkin di marketplace atau mungkin ada yang jadi dokter, pengusaha, apapun itu, mungkin awal juga start small, tapi pas kita setia dengan hal kecil itu, sedikit demi sedikit Tuhan bakal nitipin sesuatu yang besar ya. Betul. Karena setia itu ya zaman sekarang ya, orang cepat bosen gitu. Bagi dia di sini nggak menghasilkan apa-apa, padahal baru berjalan berapa persen sih? Terus langsung bilang kayaknya nggak works nih. Terus pindah lagi tempat lain, banting setir. Di sini juga kayaknya nggak bisa nih, nggak works, pindah lagi. Padahal dia kayak baru intro. Kalau musik mah tuh baru intro. Intro ya. Belum refnya ya. Iya, belum masuk ke ref, baru intro dia udah nyerah. Iya. Harusnya tunggu dulu sampai refnya, baru lihat sesuatu yang luar biasanya ya. Betul. Benar-benar. Kayak benih aja ditabur nggak langsung tumbuh kebesokannya ya. Iya dong. Kita harus tanam, setelah itu ya kasih pupuk, matahari, air. Berapa bulan atau mungkin berapa tahun baru akar, tumbuh buah baru kelihatan ya. Betul. Benar-benar. Wow. Thank you so much Pastor Sam. Aku denger kisahnya sih takjub banget ya. Takjub sama Pastor Sam, sama Tuhan juga ya. Sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan aku tuh nggak pernah ngebayang ya. Kalau ini tuh aku bahasain, aku yang ditangkap Tuhan. Kayak di firman tuh bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Untuk kamu berbuah, dipanggil untuk berbuah, dan buahnya tetap gitu. Kayak
ya itu tadi, kalau mau bilang dari pribadi akunya, ya siapa sih gitu ya kan. Tapi ternyata Tuhan cara melihatnya beda. Ya, ya. Kita Tuhan nggak mungkin Tuhan nggak lihat yang apa yang di luar kita gitu, tapi Tuhan tahu potensi yang di dalam. Yes. Makanya ketika Tuhan lagi mau gandeng kita, tuntun masuk dalam rencananya, kitanya tuh mesti punya gambar diri yang benar juga. Karena kalau nggak bisa tengah jalan tuh kayak, aduh kayaknya nggak deh, bukan gua gitu ya, bukan aku nih gitu. Nah itu aku belajar sih berproses di situ untuk bisa fight rasa itu, minder, nggak pede, untuk bisa fight itu juga bagian proses dalam perjalanan. Kadang-kadang kita udah dipilih Tuhan tapi masih nggak yakin ini beneran nggak sih gitu ya. Tapi ya satu hal yang pasti, Tuhan nggak pernah salah milih ya. Kalau Tuhan udah manggil, maka kita beneran terpanggil, bukan karena kuat gagah kita, tapi ya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang manggil, kasih karunia Tuhan juga yang akan mampukan kita ya. Betul, itu melakukan itu semua dengan baik. Iya. Wow. Thank you so much, Pastor Sam. Sama-sama. Wah, belajar banyak kita semua ya. Jangan bosen-bosen ya, nanti kita ngobrol lagi. Siap. Mungkin kali ini udah, tapi jangan lupa abis ini tanya Pastor Owen. Oke, saya kenapa tanya. dipilih Betul, gitu ya. Itu dia. Oke. Thank you buat ide pertanyaannya. Siap, mantap. Yes. Maju terus, Pastor Sam. Thank you, kamu juga ya.